Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ibu Guru Indriani Suardika. Mari kita belajar bersama materi tematik tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 6. Adik-adik, ingat protokol kesehatan, sering cuci tangan, sedia hand sanitizer, wajib pakai masker, tetap jaga jarak. Petunjuk belajar, mari kita awali dengan membaca doa. Mintalah bantuan kepada ayah atau bunda untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran. Ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran: 1. Setelah membaca, mencermati langkah-langkah dan berlatih, siswa mampu menjelaskan cara menulis laporan hasil wawancara dengan baik. 2. Setelah membaca, mencermati langkah-langkah dan berlatih, siswa mampu menulis laporan hasil wawancara. 3. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan dengan benar. 4. Dengan melakukan refleksi, siswa mampu mengkomunikasikan hak dan kewajiban dalam pelestarian hewan dengan penuh percaya diri. Pembelajaran 6. Apakah kamu masih ingat cara bermain lompat katak menggunakan bola kecil? Ayo, kita berlatih kembali. Ayo berlatih. Apakah kamu masih ingat cara bermain lompat katak menggunakan bola kecil? Hari ini kamu dan teman-temanmu akan mempraktikkan kembali permainan lompat katak tersebut. Semakin sering berlatih, tentu akan membuatmu semakin terampil. Sebelum bermain, diskusikan kembali secara berpasangan bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Diskusikan strategi yang akan kamu terapkan agar dapat melakukan permainan dengan baik secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Jawaban disesuaikan dengan hasil diskusi siswa. Sekarang saatnya kamu memainkan permainan lompat katak. Perhatikan instruksi yang diberikan oleh gurumu. Setelah selesai bermain, diskusikan bagaimana kamu melaksanakan permainan ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa yang sudah kamu lakukan dengan baik? Pertanyaan kedua, apa yang masih belum dapat kamu lakukan dengan baik? Pertanyaan ketiga, apa rencanamu agar kamu lebih terampil dalam bermain? Sebelumnya, kamu telah terlatih bagaimana melakukan wawancara. Sekarang kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Ayo berdiskusi. Sebelumnya kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kamu juga telah mensortir pertanyaan, berlatih melakukan wawancara dengan teman, dan mengetahui sikap dan keterampilan dalam melakukan wawancara. Diskusikan kembali secara berkelompok sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk peta pikiran pada kolom berikut. Ciri pertanyaan yang baik adalah sebagai berikut. 1. Sesuai topik. 2.
Jawabannya bukan iya dan tidak. 3. Antar pertanyaan berkesinambungan. 4. Menggali lebih banyak informasi. 5. Bahasa yang benar. 6. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran. 7. Diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Masih dalam hasil diskusi, agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. A. Sebelum melakukan wawancara, buatlah janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Tunjukkan kesan yang baik, misalkan datang tepat waktu, berpakaian dengan sopan, berbicara dengan bersikap sopan, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simbah, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Terakhir, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Berikutnya, ketika sedang melakukan wawancara, perkenalkan diri sebelum wawancara, sampaikan tujuan wawancara. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Sebutkan nama narasumber secara lengkap. Berikutnya, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Hindari menyela agar keterangan tidak terputus. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Hormati petunjuk narasumber. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Setelah itu, melakukan wawancara. Yang terakhir adalah memohon diri. Ucapkan terima kasih. Sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Setelah pulang sekolah, kamu akan melakukan wawancara tentang tumbuhan atau hewan. Kamu bisa memilih salah satu tumbuhan atau hewan. Setelah melakukan wawancara, kamu akan menulis laporan. Sebelum kegiatan tersebut, kamu akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara. Mari kita buka halaman 90. Format menulis laporan hasil wawancara terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat kegiatan, laporan hasil wawancara, dan terakhir kesimpulan. Amati setiap bagian pada format laporan di samping. Kamu dapat menanyakan dan mendiskusikan dengan guru jika ada hal-hal yang perlu kamu ketahui lebih lanjut. Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Ayo kita diskusikan. Sebelumnya, kamu telah mengetahui tentang hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi. Tulis apa saja yang kamu ketahui
terkait dengan hewan langka. Berikutnya, presentasikan hasil yang telah kamu tulis dalam kelompok. Baca teks berikut. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: 1. Melakukan penangkaran hewan langka. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misal Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Setelah membaca teks, jawab pertanyaan berikut. 1. Mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? 2. Apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? Pertanyaan ketiga, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Pertanyaan keempat, tuliskan himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. Pertanyaan kelima, apa kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan keenam, apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? Sekian materi tematik tema 3, subtema 2, pembelajaran 6. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Ibu Guru Indriani Suardika. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.